Shalom. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali yang sudah bertemu dengan saya. Yang belum pernah, selamat berkenalan. Baik, saudara, ini adalah sesi kedua untuk penyampaian firman Tuhan hari ini. Temanya tetap sama, yaitu tentang Tritunggal. Tadi pagi adalah Tritunggal dalam Perjanjian Lama, sekarang adalah Tritunggal di dalam Perjanjian Baru. Banyak orang mengatakan Tritunggal itu enggak ada, karena kata-kata itu enggak ada dalam Alkitab. Betul, kata-kata itu enggak ada, tetapi faktanya ada. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-3. Kita baca dari Matius 3 ayatnya yang ke-10, 16, 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah terus seperti burung merpati. Ini Roh Kudus ya. Terus turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Siapa yang ngomong ini? Terus Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ya, kalau dia menyebut inilah anakku, berarti dirinya siapa yang ngomong ini? Bapa. Jadi fakta itu ada Bapa, ada anak yaitu Yesus, dan ada Roh Kudus. Ya memang kata-kata Tritunggal tidak ada, tetapi faktanya itu ada. Ya. Apakah Tritunggal itu tiga Allah? Lah ini masalahnya. Orang yang mengatakan Tritunggal tidak ada karena pikirannya ada tiga Allah yang berbeda, dan itu bukan yang diajarkan oleh kitab suci. Mari kita baca di dalam Markus pasal 12. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Yahudi mengenai hukum yang paling utama, ya tentunya sebagai orang Yahudi yang dimaksud adalah hukum yang paling utama dalam kitab suci mereka, yaitu hukum yang paling utama di dalam kitab Taurat. Kita baca dalam Markus 12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dalam Taurat maksudnya. Apa itu? dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah itu hukum ini yang menjadi sahadatnya orang Yahudi sampai sekarang, diambil dari Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah itu bunyinya. Kalau orang Yahudi yang mengucapkan. Dan itu hukum yang terutama di dalam kitab Taurat. Karena yang tanya orang Yahudi, maka dijawab sesuai dengan kitab suci mereka. Dan ketika Yesus mengatakan Adonai Echad, Tuhan itu satu. Apakah yang dimaksud satu di sini adalah satu secara angka digit gini? Kalau iya, jadi bertentangan dengan peristiwa baptisan tadi. Ya kan? Nah ini ada orang yang percaya gitu.
karena pengaruh dari agama seberang. Enggak ada itu Tritunggal itu. Anda ini baca kitab suci yang mana? Baca kitab seberang atau baca kitab suci ini? Kalau kitab suci ini jelas tadi ada suara dari surga menyebut Yesus sebagai anak, ada Roh Kudus. Bagaimana Anda bisa menghindar dari fakta itu? Jadi Yesus memang mengajarkan di dalam jawabannya kepada orang-orang Yahudi tadi, bahwa Allah itu memang esa. Dan itu pula yang diajarkan di dalam ajarannya dia. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan menurut Yesus, siapa satu-satunya Allah yang benar? Ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Satu-satunya Allah yang benar itu siapa menurut Yesus? Bapa. Ya, ini digunakan oleh para polemikus agama sebelah. Ya, kalau begitu Yesus mengajarkan tauhid. Seandainya ya pun, yang dimaksud Allah yang benar itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Yang dimaksud adalah Bapa. Dan di dalam agama Islam, Allah tidak pernah disebut Bapa. Betul? Ya betul, momennya seandainya Allah itu satu pun, itu bukan Allah yang dimaksud oleh saudara-saudara Muslim. Sebab dalam agama Islam, tidak ada ajaran mengatakan Allah disebut Bapa, apalagi Yesus tidak dikatakan sebagai putra. Padahal dalam ayat ini kita baca Yohanes 17 ayat 1 sampai 2. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Nah, Yesus mengaku dirinya siapa? Anak Allah. Apakah begitu ajaran Islam? Bukan. Berarti ini bukan syahadat. Mengenal Allah satu-satunya yang esa dan Yesus Kristus yang kau utus, seolah-olah Yesus itu hanya seorang rasul saja. Terus ayat 2. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ada Nabi Isa dalam Islam diberi segala kuasa atas segala yang hidup, ada. Tapi Yesus yang Alkitab diberi segala kuasa atas segala yang hidup. Terus? Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua. Demikian pula dia akan memberikan hidup yang kekal. Jadi kalau gitu, lah hidup yang kekal itu yang gimana? Dijelaskan di ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Nah ini yang sering dipakai. Ini loh syahadat. Nabi Isa itu mengajarkan tentang syahadat. Kata-kata yang digunakan, inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau. Bukan mereka mengakui Engkau. Syahadat kan artinya mengaku. Ini mengenal. Dalam bahasa aslinya artinya bunyinya ginoskusin. Mengenal seperti seorang anak mengenal ibunya.
Jadi untuk mendapatkan hidup kekal, orang harus mengenal Allah itu seperti seorang anak mengenal ibunya dan mengenal Yesus Kristus. Mengapa harus dengan Yesus? Sebab Yesuslah yang dapat memberikan hidup kekal, tapi sumbernya dari Bapa. Jadi ini bukan berbicara tentang syahadat. Ini berbicara bagaimana proses hidup kekal bisa datang kepada manusia. Dan bahkan kalaupun Yesus disebut sebagai yang diutus, dan banyak dalam Injil Yohanes, Yesus sebagai utusanmu dan lain-lain. Tapi diutus bukan dalam arti diutus sebagai rasul untuk menyampaikan risalah agama. Memang diutus pindah tempat. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari sorga. Aku telah turun dari surga. Kalau dia telah turun dari surga, asalnya di mana? Di surga. Ada nabi yang berasal dari surga? Ada manusia biasa yang berasal dari surga? Terus, aku telah turun dari surga. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus. Berarti Yesus telah diutus dari mana? Dari surga turun ke bumi. Kalau begitu Yohanes 17 ayat 3 itu tidak ada sangkut pautnya dengan syahadat. Karena Yesus disebut diutus bukan dalam arti diutus sebagai rasul yang menyebarkan agama. Yesus memang diutus dari surga menuju ke bumi. Kita baca juga di dalam Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Stop. Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan. Mana yang lebih dulu, pengutusannya atau lahirnya? Mana? Pengutusannya, jadi sebelum lahir dia sudah ada, maka bisa diutus. Diutus dari mana? Dari surga ke bumi. Jadi ketika Yesus disebut utusan dalam Alkitab, artinya bukan rasul penyebar agama. Artinya memang dia berasal dari Bapa, turun ke bumi, mengambil kemanusiaan dari rahimnya Maria, lahir sebagai manusia. Jadi kalau begitu, dari alam kekekalan, Yesus itu sudah ada. Sebelum lahir sebagai manusia. Ini datanya Alkitab. Ya. Anda boleh berargumen, tidak ada kata Tritunggal, silakan, tapi datanya tetap ada. Anda boleh menyebut Tritunggal atau bukan, tapi tetap dalam kekekalan itu ada Allah dan ada yang nantinya turun menjadi orang namanya Yesus itu. Kita baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus berada di mana tadinya? Di hadirat Bapa. Kapan? Sebelum dunia ada. Dia bukan baru ada ketika lahir dari Maria. Lahirnya dari Maria itu keberadaannya ketika jadi manusia. Tapi sebelum dia jadi manusia, dia telah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Di mana?
bersama Bapa. Kita baca dalam Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. dari segala ciptaan ini. Nah kalau dia ada terlebih dahulu dari segala ciptaan, tidak mungkin dia adalah bagian dari ciptaan. Jelas? Nah kalau gitu gimana sih sebenarnya Tritunggal itu yang gimana? Pertama, yang harus kita tegaskan Allah itu memang satu. Kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging, persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang Esa. Ya kalau bahasa Arabnya bunyinya la ilaha illallah gitu loh. Hanya itu diucapkan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang Esa. Nah Allah yang Esa itu siapa? Ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, siapa? Bapa. Dia disebut Bapa bukan karena dia laki-laki. Sebab Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Allah itu bukan manusia, oleh karena itu tidak punya jenis kelamin. Hosea pasal yang ke-9 ayat 11. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung. Tidak ada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya. Berapa itu? 9 ayat 11. Coba 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Allah dan bukan manusia. Kalau dia bukan manusia, berarti dia bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan baji pula. Allah itu roh, artinya Allah itu gaib. Artinya gaib tidak dapat dilihat oleh mata. Tidak ada bentuknya. Kita baca 1 Yohanes 9 ayat 12. 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi jangan bayangkan kayak laki-laki gitu. Pakai jubah, jenderal, bawa pedang, wajahnya merah, itu Kwan Kong bukan Allah itu. Ya, Allah ada gitu, udah bisa digambarkan. Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak. Jadi wujud manusia yang digambarkan sebagai orang gondrong itu, pakai jubah itu bukan gambarnya Allah. Itu gambar kemanusiaan dari yang tadinya sejak kekal berada bersama Allah itu. Namanya Yesus Kristus. Allah tidak bisa digambar. Dan Allah tidak bisa dibayangkan. Jelas? Ya mungkin kalau saudara tadinya berasal dari agama tradisional, yang di tempat ibadah lama itu banyak sekali patung-patung dewa-dewa,
Tidak merasa masalah seandainya Allah ada gambarnya pun. Tapi dari ajaran Alkitab tidak bisa. Allah tidak bisa dilihat, tidak ada wajahnya. Tidak ada rupanya. Kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Jadi jangan bayang-bayangkan Allah itu seperti Sun Gokong, seperti Quan Kong, seperti Jupai Cenda. Tidak seperti itu semua. Dan kalau Allah itu disebut Bapa, bukan karena dia itu laki-laki. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Itu dia. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Mengapa? Yang daripadanya berasal segala sesuatu, itu artinya Bapa itu. Sebagaimana Bapa di dalam manusia ini, asal usul rezeki rumah tangga dari siapa? Dari Bapa ini. Asal usul yang melindungi keluarga ini siapa? Ya Bapa ini. Asal usul biaya anaknya sekolah dari siapa? Ya dari Bapa ini. Asal usul munculnya anak-anak dari siapa? Ya dari Bapa ini. Allah disebut Bapa karena dia menjadi asal usul segala sesuatu. Di sini tidak berbicara tentang jenis kelamin. Mengapa? Sebab Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Allah itu roh artinya bukan seperti rohnya apa? Rohnya kuntilanak, bukan. Allah itu roh dalam pengertian Allah itu gaib, tak bisa digambarkan, itu artinya. Makanya dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Terang ada kelaminnya enggak? Terang laki-laki lalu terang perempuan ada begitu? Enggak ada. Karena Allah itu terang, Allah itu roh. Jangan bayangkan dia seperti manusia. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Dan Allah inilah yang disebut Bapa. Lah kalau Yesus itu siapa? Itu masalah sekarang. Ada yang mengatakan Yesus itu ya Allah Bapa itu sendiri. Salah. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Nah, Allah yaitu Bapa dari Yesus. Kalau dia Bapanya tidak mungkin dia itu dirinya. Betul? Allah yaitu Bapa dari Yesus. Nah, saudara kita Leontius ini punya papa namanya Timotius. Timotius yaitu papanya Leontius. Tidak mungkin Leontius itu juga Timotius itu. Ya kan? Jadi kalau mengatakan Yesus itu ya Bapa, keliru. Yesus itu anaknya Bapa. Allah itu Bapanya Yesus. Dan istilah Bapa dan Putra ini pun bukan istilah secara biologis. Nah kalau gitu siapa sih Yesus ini? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat Yohanes yang ke-4 ayatnya yang ke sebentar 8 ayat 42.
Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, mengapa? sebab aku keluar dan datang dari Allah." Kalau dia mengatakan dia keluar dari Allah, berarti tadinya di mananya Allah? Di mana? Di dalamnya Allah. Kalau dia berada di dalamnya Allah, ada dua Allah atau satu Allah? Gimana? Kalau ini Allah lalu dia ada di dalamnya, ada dua Allah atau satu Allah? Satu. Sebagai apa dia ada di dalamnya Allah? Ingat, dia berada dalam Allah bukan dalam wujud manusianya loh. Yang keluar dari Allah itu bukan wujud manusianya. Wujud manusianya itu keluar dari rahimnya Maria. Betul? Nah, karena Allah itu roh, maka ketika Yesus mengatakan dirinya keluar dari Allah, berarti tadinya dia berada di dalam Allah, itu adalah dalam keadaan roh juga. Dan bukan dalam keadaan sebagai makhluk. Berarti di dalam Allah yang esa yang disebut Bapa itu terdapat sosok ini yang kekal, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan, yang keluarnya dari Allah sehingga dia satu di dalam Allah. Dan inilah yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Maksudnya Bapa, ya. Terus? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Berarti di pangkuan Bapa, ingat ini kita tidak berbicara biologis ya. Jangan digambarkan pangkuan Bapa artinya Bapa itu kayak gambarnya anggur kolesem cap orang tua, rambutnya panjang, jenggotnya panjang, lalu bersila ada anak kecil di pangkunya. Pernah lihat gambar itu? Bukan begitu. Anak tunggal Allah yang ada di bangku Bapa. Di bangku Bapa itu artinya dekat dengan rangkulan Bapa, dekat dengan detak jantung Bapa, bahkan satu di dalam Bapa. Jadi sejak kekal ada yang satu di dalam Bapa yang disebut anak tunggal ini. Kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dengan perantaran anaknya, terus? Yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia. Oleh dia siapa ini? Ya anak ini. Oleh dia, oleh anak ini. Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, oleh anak ini Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Yesus sebelum jadi manusia ada sejak kekal di dalam diri Bapa yang melaluinya Bapa menciptakan segala sesuatu. Padahal Yohanes 1 ayat 1 dan 3 menjelaskan, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus? Dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu apa sih kalau bahasa biasa gitu? Bahasa orang biasa kita sehari-hari itu, firman itu apa? Perkataan, ucapan, kata-kata. Saya punya kata-kata enggak? Di mana kata-kata saya? Bersama-sama dengan saya. Ada 2 Romo Daniel atau 1 Romo Daniel?
Kalau gitu firman-Nya Allah bersama-sama dengan Allah, di mananya Allah? Di dalamnya Allah. Maka dia tadi mengatakan aku keluar dari Bapa. Ada dua Allah atau satu Allah? Satu. Karena firman itu ada di dalamnya Allah. Nah, karena firman itu ada di dalamnya Allah dan dia yang menyatakan Allah, maka firman itu punya sifat sama dengan Allah. Yang menyatakan diri saya sedalam-dalamnya siapa? Ya kata-kata saya. Mungkin saudara belum pernah kenal saya. Dan saya tidak dikenalkan. Tapi seandainya saudara duduk di sini selama 1,5 jam mendengarkan saya bicara, pasti saudara punya gambaran. Oh, Romo ini orangnya pinter. Oh, Romo ini orangnya bodoh. Dari kata-katanya, betul nggak? Oh, Romo ini romonya membosankan. Oh, Romo ini orangnya menyenangkan. Dari mana keluarnya? Dari kata-kata saya. Oh, Romo ini orangnya sombong. Oh, Romo ini orangnya rendah hati. Dari mana? Dari kata-kata saya. Kata-kata saya adalah saya. Betul? Tapi bukan saya dalam wujud saya ini, bukan. Saya dalam karakter saya sebagai Romo Daniel. Demikianlah firman-Nya Allah adalah Allah, tapi dia bukan Bapa. Karena dia berada di dalam Bapa. Jadi yang ada di dalam Bapa siapa? Firman. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Bapa itu melalui firman ini. Terus? Dan tanpa Dia, Dan seandainya Allah itu bisu, tidak punya kata-kata, terus? tidak ada sesuatu pun Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dari dijadikan. segala dijadikan. Tanpa firman Allah tidak menciptakan apa-apa. Jelas? Jadi di dalam diri Allah yang satu ini ada firman-Nya yang kekal. Yang menjadi sarana dia menyatakan diri. Yang menjadi sarana dia menciptakan segala sesuatu. Tetapi di dalam diri Bapa yang satu di samping ada firman itu tadi, ada juga rohnya. Sebab Allah itu Allah yang hidup, hidup itu ditandai dengan roh. Maka Allah punya prinsip hidup yang disebut Roh Kudus. Kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa. Stop. Roh kebenaran keluar dari Bapa. Jadi asalnya dari mana? Di mananya Bapa? Ya, sama seperti firman-Nya Bapa ada dalam Bapa, demikianlah rohnya Bapa ada di dalam Bapa. 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain manusia sendiri yang ada di dalam dia? Rohnya manusia ada di mananya manusia? Dalam manusia. Saya manusia bukan? Namanya Romo Daniel. Saya punya roh di dalam saya. Ada 2 Romo Daniel atau tetap 1 Romo Daniel? Tetap 1. Di dalam Allah itu ada prinsip hidupnya namanya Roh Kudus. Tinggalnya di mana? Di dalam Allah. Terus? Demikian pula lah. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, kalau rohnya manusia ada di dalam manusia, maka rohnya Allah juga ada di dalam Allah. Jadi kalau gitu Allah dan firman yang ada di dalamnya, serta roh yang juga ada di dalamnya,
itu membuat tiga Allah atau tetap satu Allah? Tritunggal bukan mengenai jumlahnya Allah. Allah tidak berjumlah. Allah itu satu. Tritunggal adalah mengenai bagaimananya Allah yang satu ini. Jelas? Bahwa ternyata di dalam diri Allah yang satu ini ada firman-Nya, tapi juga ada rohnya. Melalui firman-Nya ini Allah menciptakan dunia. Sehingga kalau Allah tidak punya roh, tidak punya firman, dia tidak bisa mencipta, itu berhala. Dan kalau Allah tidak punya roh, dia tidak bisa memberi kehidupan terhadap segala sesuatu yang diciptakannya melalui firman tadi. Nah, kalau dia tidak bisa mencipta karena tidak punya firman, tidak bisa memberi hidup karena dia tidak punya roh, namanya apa? Batu. Betul? Oleh karena itu kalau Allah yang esa tidak punya firman, tidak punya roh, itu berhala. Keesaan Allah yang benar adalah keesaan yang hidup, yang di dalamnya memiliki firman, di dalamnya memiliki roh, yang melalui firman dia menciptakan, yang melalui roh dia memberi hidup. Bagaimana kita tahu bahwa roh itu yang memberi hidup? Kitab Ayub pasal 33 ayat 4. Kitab Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah telah membuat Ayub. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dan roh Allah itu digambarkan sebagai nafasnya Allah yang memberi hidup tadi. Jadi Roh Kudus itu bukan yang sekedar memberi kemampuan berbahasa lidah, terlalu kecil itu. Anda terima Roh Kudus, yaitu kamu bisa berbahasa roh, terlalu kecil. Allah kok hanya disamakan dengan bunyi yang tidak karuan itu. Allah itu memberi hidup kita. Suami istri berhubungan, bayi tidak akan terlahir. Bayi tidak akan hidup kalau tidak roh Allah ini menghembuskan kehidupan. Jelas? Jadi kalau gitu Allah yang esa inilah disebut Bapa karena dia menjadi asal usul dari segala sesuatu. Nah, prinsip hidup yang menghidupkan di dalam Allah inilah yang disebut Roh Kudus. Karena melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Jangan diremehkan Roh Kudus, hanya sekedar melonjak-lonjak di atas panggung, mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti artinya. Itu tidak identik dengan Roh Kudus. Sama tidak identiknya permen yang saya berikan dengan saya yang memberikan. Betul? Saudara, saya beri permen. Ini loh Romo Daniel, menghina saya enggak? Ya iya. Saudara diberi karunia Roh Kudus, bahasa lidah, bahasa roh. Oh ini Roh Kudus, bukan. Itu hanya sekedar salah satu dari karunia-karunianya. Jelas? Nah sekarang, jadi kalau begitu saudara, roh Allah inilah dan firman Allah inilah cara Bapa bekerja di dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Mengapa? Sebab dengan dia memiliki firman, firman ini yang diutus turun ke bumi. Ya. Firman ini yang diutus turun ke bumi. Keluar dari Bapa, masuk perutnya Bunda Maria, mengambil tubuh manusia,
lahir jadi manusia. Tubuh manusianya bukan berasal dari surga. Surga itu tidak ada darah dan daging. Tubuh manusianya diambil dari Bunda Maria. Oleh karena itu Alkitab menyebut dia buah rahim Maria. Lukas pasal 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ya, buah rahim. Jadi Maria itu bukan seperti botol kecap. Selesai kecapnya habis, botolnya dibuang. Teologi macam apa itu? Ada banyak gitu kan? Yang penting kan kecapnya, botolnya enggak berguna. Kok Maria disamakan botol itu gimana? Maria itu dipakai oleh Allah karena ketaatannya dan kerelaannya. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Setelah diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung, dan waktu itu kira-kira baru berumur 16 tahun, belum menikah, mau mengandung, menurut hukum Taurat harus diapakan orang seperti ini? Dilempari batu. Dia tidak takut, dia malah mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Baru firman Allah masuk ke dalam perutnya, mengambil kemanusiaan dari perutnya Maria. Seandainya Maria mengatakan, enggak mau aku menanti mati dilempari batu. Ya, juru selamat enggak akan lahir, tertunda lagi. Berapa ribu tahun akan tertunda. Dari zaman Adam dinubuatkan bahwa dia akan lahir. Itu tunggu bertahun-tahun, ribuan tahun sampai lahirnya Bunda Maria. Seandainya Bunda Maria mengatakan, saya enggak mau, saya takut dilempari batu. Ya tertunda lagi kelahiran itu dan tertunda lagi keselamatan itu. Jadi Bunda Maria bukan tidak ada artinya. Anggukan imannya itu membuat firman Allah masuk ke dalam rahimnya, lahir menjadi manusia. Dan setelah dia menjadi manusia, dengan kemanusiaan yang diambil dari Maria inilah, dia melakukan penebusan melalui penyalibannya di atas salib, melalui penguburannya di kuburan, dan melalui bangkitnya dari antara orang mati. Berarti Bunda Maria ini menjadi sarana inkarnasi. Sarana firman Allah menjadi manusia. Banyak orang tidak mengerti, lalu merendah-rendahkan Bunda Maria, malah menendang sana sini. Berhala ini, berhala apanya? Kalau kita menghormati ibu kita, itu berhala ibu kita. Tuhan Yesus itu menempatkan Bunda Maria dalam hubungan dengan muridnya itu sebagai ibu dan anak. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Terus? Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Terus? Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Berarti Yesus menempatkan hubungan Maria dengan murid-muridnya sebagai ibu dan anak. Ketika anak ini tidak hormat pada ibunya, maaf saya katakan, buthau. Tidak berbakti. Bukan menyembah menghormati ibunya, kok menyembah gimana?
Ini banyak orang tidak ngerti. Tidak ngerti implikasi dari semuanya itu. Ya, jadi kembali. Dengan Kristus ini akhirnya turun ke bumi. Tadinya dari Bapa, keluar dari Bapa, seolah-olah dilahirkan dari Bapa. Tadinya di dalam Bapa lalu keluar, lahir. Itulah sebabnya firman Allah disebut anak Allah. Karena dikandung di dalam, lalu dilahirkan. Jadi Yesus disebut anak Allah bukan karena Allah itu punya istri itu. Tidak ada ajaran seperti itu. Allah itu roh kok. Laki-laki bukan, perempuan bukan, banci bukan, istri dari mana atau suami dari mana. Tidak ada ajaran Alkitab yang demikian itu. Maka dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, terus? Dan diam di antara kita. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Berarti firman itulah anak tunggal Bapa. Mengapa? Allah ada berapa? Satu. Firmannya ada berapa? Satu. Firmannya itu disebut apa? Anak yang cuma satu itu anak apa? Anak tunggal. Jadi meskipun ada anak-anak makhluk-makhluk lain yang disebut anak Allah, tapi Yesus itu tetap anak tunggal sebab Yesus itu firman satu-satunya yang jadi manusia. Sementara yang lain-lain itu bukan firman. Yang tidak pernah berada dalam Allah lalu lahir dari Allah, tidak ada. Kita disebut anak Allah karena kita diangkat oleh penebusan Kristus. Yesus disebut anak Allah karena memang dia satu di dalam Allah, keluar dari Allah sehingga dia menjadi satu-satunya anak yang tunggal. Jelas? Jadi Tritunggal itu apa? Ya, sekali lagi ini pun tidak bisa tuntas seperti yang saya inginkan. Mungkin suatu saat kita ada seminar gitu ngomong itu secara tuntas itu baru lain. Jadi Tritunggal itu apa? Tritunggal itu Allah yang esa. Siapa tadi? Laki-laki atau perempuan? Mengapa dia Bapa? Karena menjadi asal-usul segala sesuatu dan di dalam Bapa yang satu itu punya firman. Karena firman itu ada dalam Allah lalu keluar dari Allah, maka disebut anak, meskipun Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Jelas? Terus di dalam Bapa ada apa? Roh. Roh ini sebagai apa? Sumber kehidupan dari Allah. Nah, oleh karena itu Allah ini menjadi pencipta yang hidup. Karena dia punya firman yang digunakan untuk menciptakan dan punya roh yang digunakan untuk memberi kehidupan. Nah kalau Allah bukan Tritunggal, tidak bisa mencipta karena tidak punya firman, tidak punya roh. Allah Esa yang bukan Tritunggal itu berhala. Karena tidak mampu mencipta, tidak mampu memberi hidup. Yang lebih konyol dan lebih mengerikan, kalau Allah bukan Tritunggal, dia tidak punya firman. Ada yang diutus turun ke bumi untuk jadi manusia? Tidak. Kalau tidak ada yang diutus turun ke bumi untuk menjadi manusia, mati, disalibkan dan bangkit dari kematian bagi keselamatan kita, ada keselamatan itu? Tidak. Dan kalau tidak ada roh yang menyalurkan hasil karya penebusan firman yang menjelma itu kepada manusia,
kita dapat menerima rahmat keselamatan itu? Tidak. Makanya tidak percaya Tritunggal sama saja kita akhirnya menidakkan adanya keselamatan melalui turunnya firman Allah jadi manusia dan melalui dicurahkannya Roh Kudus agar menyalurkan rahmat keselamatan itu kepada kita. Tritunggal itu menjadi fondasi pemahaman kita tentang kebenaran-kebenaran Injil yang lain. Jangan diremehkan, jangan hanya untuk cari gampangnya. Tidak ada yang gampang. Kalau kita berbelajar teologi harus belajar sungguh-sungguh. Hanya karena di dalam Alkitab tidak ada kata Tritunggal berarti Trinitas tidak ada. Jangan berpikir dangkal. Ya. Tidak ada kata-katanya tapi ada faktanya. Betul? Jadi kalau mendengar suara orang mati, oh Tritunggal itu tidak ada, Tritunggal gini dan itu. Tutup telinga, itu bukan suara Tuhan. Ya, itu bukan suara dari Tuhan. Baru-baru ini kata mengatakan, Yesus bukan anak Allah. Loh apa terus apa? Di Alkitab mengatakan dia anak Allah. Ya kan? Ya memang bukan anak Allah dalam arti hasil perkawinan, bukan. Anak Allah dalam arti firman Allah yang keluar dari Allah, yang turun ke bumi, itu artinya dia anak Allah. Ya memang kalau Allah secara fisik, itu tidak ada dalam Alkitab. Allah tidak beranak dalam arti fisik, betul. Dan Allah tidak diperanakkan, tidak punya ibu, tidak punya bapak. Allah ada dengan sendirinya sejak kekal, tanpa awal, tanpa akhir. Itu betul. Makanya kalau mau belajar iman Kristen, pelajari dari orang Kristen yang benar gitu. Banyak orang mengajarkan tapi ngawur, tidak karu-karuan. Menurut pikirannya sendiri, ngarang-ngarang akhirnya. Nah, kemarin saya di daerah mana kemarin? Di Depok. Saya menjelaskan ini ada seorang ibu, tidak ada Tritunggal itu tidak ada. Ya maksudnya kata-kata Tritunggal itu tidak ada, betul kalau kata-katanya. Tapi faktanya ada. Jelas? Jadi jangan terpancing dengan bunyi kata-kata, tidak diberi kata-kata Allah itu tetap Tritunggal gitu loh. Tidak harus disebut Tritunggal, Allah tetap punya firman, punya roh. Tidak ada harus disebut Tritunggal, Allah tetap mencipta segala sesuatu melalui firman-Nya dan memberi hidup kepada segala sesuatu melalui rohnya. Itu yang dimaksud dengan Tritunggal. Karena kalian salah memaknai Tritunggal, akhirnya kalian salah mengajar orang lain. Hati-hati. Apa yang kau ajarkan kepada umat itu nanti akan kau pertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan Kristus itu. Jangan sembrono. Jangan mengajar sesat kepada umat. Ya. Ya, saya kira udah cukup waktunya ya. Saya kira itu saja saudara. Jadi jelas sekarang Tritunggal itu apa? Allah yang satu, yang punya firman kekal dalam dirinya, yang melaluinya dia menciptakan dunia, dan punya hidup yang prinsip hidup dalam dirinya, sejak kekal, yang melaluinya dia memberi kehidupan kepada apa yang diciptakan melalui firman-Nya. Jadi kesatuan Allah itu terletak pada kesatuan pribadi Bapa. Ya. Dan di dalam Bapa itulah terhadap firman dan rohnya yang disebut sebagai anak dan roh kudus. Makanya kalau membaptiskan hati-hati, jangan katakan, engkau dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu sesat. Bapa, Putra, Roh Kudus bukan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu hanya putra saja. Tuhan itu gelarnya ketika diangkat dalam kemuliaan. Yesus itu nama manusianya ketika dia jadi manusia. Kristus itu gelarnya sebagai yang diurapi sebagai
Mesias. Jadi nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus tidak ada kaitannya dengan rumusan Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi kalau baptiskan gimana Romo? Ya sudah seperti Injil Matius 4:28 itu aja. Engkau baptiskan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, nanti Kisah Rasul 2:38 kita bicarakan lain lagi. Itu karena biasanya digandengkan di situ. Oke, Tuhan memberkati. Shalom.